Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini sambil dari Kolose pasal 2, secara khusus ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita melimpah dengan syukur. Sebagai umat kita terus belajar dan terus berusaha supaya hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Dalam konteks ayat ini, hati yang melimpah dengan syukur adalah buah. Kalau kita menghasilkan buah dalam hidup kita, salah satu wujud nyatanya adalah hati kita melimpah dengan syukur. Nah, supaya kita bisa mencapai akan hal itu, supaya hati kita melimpah dengan syukur, maka seharusnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Dalam situasi dan kondisi apa saja, kita terus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau hal itu yang terjadi, maka hati kita akan melimpah dengan syukur. Nah, supaya hati kita melimpah dengan syukur, ataupun juga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, ada 3 hal penting yang dituntut dari kita berdasarkan Kolose pasal 2 ayat 7. Yang pertama, dalam ayat 7 bagian A, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus. Jadi supaya hati kita melimpah dengan syukur, dan itu adalah buah kehidupan kita, maka yang pertama kita harus berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Berakar di sini artinya bahwa sama dengan kita berakar di dalam firman sesungguhnya. Karena apa? Kita tahu fungsi akar itu adalah menyerap sari-sari makanan yang akhirnya ditransfer ke suatu batang pohon ataupun ranting-rantingnya, yang di situ akhirnya akan berbuah, dan buah itu bernama hati yang melimpah dengan syukur. Jadi berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, sesungguhnya sama dengan kita berakar di dalam firman. Firman adalah makanan rohani kita yang akhirnya bisa membuat kita bisa bertumbuh, dan akhirnya juga membuat kita bisa melimpah dengan syukur. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin hati kita melimpah dengan syukur kalau kita tidak berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam firman. Jadi sangat penting berakar di dalam firman. Nah, berakar di dalam firman artinya bahwa kita terus belajar memahami firman, membaca firman, menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang membentuk spiritualitas kita, membentuk pertumbuhan iman kita, yang akhirnya berdampak kepada hati yang melimpah dengan syukur. Jadi hal yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus ataupun berakar di dalam firman. Yang kedua, dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Kristus. Dibangun artinya bahwa firman yang kita sudah pahami, firman yang kita sudah baca, firman yang sudah kita pelajari, kita belajar untuk menghidupinya. Kita belajar untuk menerapkannya, belajar untuk melakukannya. Itu yang namanya kita dibangun di atas Dia. Tidak ada gunanya kita berakar di dalam firman kalau firman itu hanya sekedar menjadi pengetahuan kita dan kita tidak wujudkan, kita tidak laksanakan dalam hidup kita. Ya, itu namanya kita tidak dibangun di atas Dia. Kalau kita tidak dibangun di atas Dia, bagaimana hati kita bisa melimpah dengan syukur? Jadi
berakar dalam firman dan melakukan firman itu, menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari, itu hal yang sangat penting untuk membuat hati kita bisa melimpah dengan syukur. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Setelah kita berakar dalam firman, kita dibangun di atas Kristus atau di atas firman, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi hal yang ketiga, kita terus bertambah teguh dalam iman. Sehingga dengan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi akibatnya, buahnya adalah kita melimpah dengan syukur. Jadi mari kita terus mempertambah iman kita, mengupgrade iman kita, semakin memperteguh iman kita, karena itu langkah yang penting untuk kita memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar, menasihati kami melimpah dengan syukur. Karena itu tolong kami supaya kami bisa berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan bertambah teguh dalam iman, sehingga hati kami melimpah dengan syukur, karena kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.